sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pelajaran kita minggu lalu, pelajaran tentang aktivitas kita ketika kita mulai bangun. Dari tidur kita mulai bangun pada saat sebelum fajar untuk persiapan paling tidak salat subuh tepat waktu. Yang paling pertama yang harus diingat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kembali kesempatan menghirup udara pada pagi harinya. Sehingga yang kita baca, ada yang masih ingat apa yang dibaca? Alhamdulillah alladzi ahyana wa ilaihi nusyur. Nah, setelah itu, setelah kita bangun, setelah kita kalau masih ada waktu, kita bahkan bisa merenung apa yang kita akan buat hari ini. Ketika kita bangun, kita bisa membayangkan, semoga hari ini kita diliputi dengan kebaikan. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Begitu bangun, duduk, berzikir, berdoa, dan membayangkan bahwasanya hari-hari ini itu kita lewati dengan penuh kebaikan. Nah, setelah itu maka kita lanjut ke adab berikutnya. Adab dukhulil khala. Ini dipelajari di pelajaran fikih. Nah, ini kita masih pakai kata khala karena ini berkaitan dulu dengan keadaan di Arab zaman yang lalu, ketika belum mengenal namanya WC, toilet, dan seterusnya. Orang masih selalu di tempat yang kosong atau tempat yang lapang untuk membuang hajatnya. Nah, kalau kita bawa saat ini, maka bisa kita terjemahkan dengan ketika kita masuk WC, atau ketika kita masuk ke kamar mandi. Nah, apa ajaran Imam Al-Ghazali kepada kita semua? Kata Imam Al-Ghazali, fa idza qasadtal baital ma'i liqada'il hajah. Kalau kita ingin atau kalau kita bermaksud untuk ke toilet, untuk buang hajat kita, baik itu yang besar maupun yang kecil, maka yang pertama yang dilakukan, yang harus anak-anakku ingat, kita semua ingat, faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Maka ketika masuk ke toilet itu, ke kamar mandi itu, ke WC itu, maka harus dimulai dengan kaki kiri. Berbeda dengan masuk masjid, berbeda dengan masuk rumah. Nah, kalau masuk WC, maka yang pertama kita pakai melangkah adalah kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau Anda keluar dari WC, sebaliknya, maka yang dipakai melangkah keluar adalah kaki kanan. Nah, itu yang pertama adabnya. Nah, jadi pakai kaki kiri masuk WC, keluar pakai kaki kanan. Selanjutnya, wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala.
wasmu rasulihi wala tadkhul khasira ra'si. Kalau kita masuk, diusahakan tidak ada sesuatu yang kita bawa yang di dalamnya atau barang tersebut tertulis nama Allah. Jadi sudah pasti tidak bisa bawa Quran masuk. Jangankan Quran, sesuatu yang ada tulisan Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet. Bagaimana yang punya HP yang ada Quran di dalamnya? Simpan dulu. Kecuali kalau kita dalam keadaan darurat, kalau tidak ada tempat penyimpanan, tidak ada ini, ya, atau kita khawatir kalau kita titip di luar justru HP-nya hilang, maka ya itu kena hukum lain karena kita dalam keadaan darurat. Kalau normal-normal saja, kita di rumah keluarga, atau ada tempat yang kita yakin barang kita aman, nah maka itu harus dibuka. Lepaskan itu, simpan HP, simpan barang itu. Nah, karena sebagai penghormatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada di tempat-tempat yang najis. Tidak ada tempat-tempat yang menjijikkan. Itu sebagai ta'zim kita, sebagai penghormatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wala tadkhulu khasirar ra'si. Nah, ini juga dulu orang itu harusnya masuk itu ini kepala ditutup kalau masuk WC. Nah, itu begitu adabnya dulu, tapi kan keadaan mungkin yang sangat berbeda yang dulu, karena itu kan kotoran itu mengeluarkan apa namanya, bau amoniak ya. Yang itu kalau dia ditiup angin itu akan merusak rambut sebenarnya kalau dari segi kesehatan. Nah, itu kan bau yang dikeluarkan oleh, kalau kita BAB atau bau yang ada di sekitar kita yang harus kita tutup hidung kalau merasakannya, nah itu berpengaruh ke rambut salah satunya. Nah, ya apalagi zaman-zaman dahulu itu tempatnya kan tempat terbuka. Orang di tempat-tempat lapang, tempat-tempat yang tidak ada atapnya. Nah, paling tidak ya kalau kita mau mengatakan bahwasanya paling tidak menjaga agar ubun-ubun ini tidak kemasukan angin yang kita tidak inginkan. Nah, sehingga itu ditutup. Tapi sekarang kan kita sudah punya toilet, bahkan sangat ada toilet itu yang justru lebih harum rasanya kalau kita masuk. Kalau Anda ke Eropa itu kan sangat bersih toiletnya itu. Kalau kita ke tempat-tempat atau di hotel itu kan sangat bersih. Nah, sehingga ya mungkin bau-bau itu sudah bisa. Jadi ini disesuaikan saja. Disesuaikan. Nah, kalau umpamanya pulang kampung yang juga masih harus buang air di semak-semak, nah bisa kita kondisikan untuk menutup kepala kalau ke tempat-tempat yang seperti itu. Wa qul indad dukhul, dan katakanlah ketika masuk. Nah, ini kita doa yang kita sudah hafal semua. Bismillah, a'udzu billahi minar rajzi wan najas, al-khabisa al-mukhbisi, al-khabisil mukhbisi asyaitanir rajim. Atau yang anak-anakku hafal selama ini, apa yang diajarkan di kelas? Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini sama katanya ini, al-khabis wal mukhbis. Nah, itu bisa juga diucapkan itu. Dengan nama Allah, saya berlindung dari yang jijik, yang kotor, yang najis, jijik dan menjijikkan.
dan dari syaitan ar-rajim, dari setan yang dilaknat, setan yang terkutuk. Kenapa? Karena masuk WC itu, kalau tadi tidak bisa kita pakai bawa masuk nama-nama Allah di tempat tersebut, tidak bisa kita bawa masuk nama yang atau sesuatu yang ada nama Rasul di dalamnya, itu karena najis, ada najis di tempat itu. Sebaliknya tempat-tempat najis itu, tempat-tempat kotor itu jin-jin suka di dalamnya. Nah, makanya kita diminta untuk berdoa ini. Nah, kita tidak tahu berapa banyak orang yang kita dengar jatuh di kamar mandi, yang kemudian ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, mudah-mudahan ketika kita, kalaupun kejadian, ya alhamdulillah kita sudah baca doanya. Dan ketika kita keluar, maka kita membaca gufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa baqa alayya ma yanfa'uni. Ya, kalau kita yang diajarkan di kelas gufranaka, nah itu. Nah, mohon ampunanmu Tuhan, ya Allah. Ini ditambah alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama kita dalam kamar mandi itu, dalam toilet itu, telah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kita menjadi susah, mungkin membuat kita sakit, mungkin membuat kita mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan meninggalkan kepada saya, atas diri saya, apa yang bermanfaat. Nah, jadi itu yang harus kita minta doanya. Jadi diingat anak-anakku, ketika kita masuk ada doa masuk dan ada doa keluar yang kita harus, yang disunnahkan untuk kita baca bersama. Wa yambagi an tu'id dan nabla qabla qada'il hajah. Nah, ini harus disiapkan bagi yang tidak punya keran air, tidak punya pam di rumahnya, ya masih angkat air kalau ke toiletnya, maka siapkan memang itu sebelum kita buang air. Jangan buang air baru cari airnya itu. Nah, jadi sudah ada airnya sebelum kita buang hajatnya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah tersedia melalui keran air di rumah kita masing-masing. Tapi mungkin saja masih ada orang-orang yang harus angkat air, dia ke WC-nya harus bawa ember dan seterusnya, atau memang harus disimpan airnya dulu. Nah, yang penting adalah sudah ada persiapan air kita sebelum kita buang hajatnya. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah. Dulu karena tidak biasanya orang ya, karena tempatnya ya, sekali lagi ini masih menceritakan yang lalu, zaman-zaman Nabi. Ya, tinggal kita kontekstualkan ke zaman sekarang. Jangan Anda kalau buang air dulu, di situ juga Anda bersihkan sehingga masih masih kena kotoran-kotoran itu bisa terpercik ke kita. Tapi sekarang kan orang sudah duduk dalam kloset. Nah, jadi ya agak sudah berbeda. Nah, tapi kalau kita di kampung seperti itu, tiba-tiba kita pulang kampung, di kampung kita masih di semak-semak, nah maka harus bergeser dari tempat kita di mana buang hajat. Jangan di situ juga buang hajat. Nah, bergeser sedikit.
baru kemudian Anda bersihkan. Wa antas tabriya minal boli bitanahtu wan natri. Nah, kalau kita buang air kecil, nah ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita sudah buang air kecil, ingat, maka di akhir ketika kita buang air kecil itu kita rasa sudah terakhir sekali, maka sebaiknya kita, apa bahasa Indonesia, mendehemnya 3 kali. Nah, agar sisa-sisa air itu, sisa-sisa kencing kita itu keluar. Kalau mau memastikan itu, lakukan nater. Apa yang dimaksud nater? Ya, ini laki-laki semua ya. Ini penis. Ya, penis ya. Nah, itu an-nater itu pakai tangan kirinya, simpan di batang penis yang di ujungnya itu, kemudian diurut keluar 3 kali. Tapi jangan dibalas lagi masuk begini. 1 kali ke sana, lain jangan balas lagi ke bawah. Itu dilarang. Paham ya? Paham ya? Ya. Ya, anak-anak kelas 3 ini, kelas 2 biasa kerja ini. Jadi kalau buang air kecil, nah itu tadi, kalau mendehem belum Anda masih ada rasa sisa, maka itu dibuat seperti itu. Ya, dibuat seperti itu. Nah ini bi imraril yadi ala asfalil qadid. Nah, jadi di batang, di bawah penis itu memulai dengan tangan kirinya. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an a'yunin nazirin. Kalau Anda di tempat-tempat terbuka, di Sahara, ini bercerita tentang di gurun. Tapi bisa juga terjadi di kita. Kalau ada yang pulang kampung, kemudian dia mau ke Bone, kebelet, tidak dapat masjid, tidak dapat rumah penduduk, maka dia singgah di tempat-tempat dia sudah harus buang hajatnya. Maka yang harus dilakukan fab'ud an a'yunin nazirin. Cari tempat semaksimal mungkin yang kita tidak dilihat orang. Bukan di pinggir jalan yang orang lalu lalang dia lihat kita. Wastatir bi syai'in in wajadtahu. Bahkan kalau memang harus ini tidak dapat itu, ya harus disetar, harus Anda tutupi, harus Anda tutup pakai sarung kah atau pakai apa. Wala takshif aurataka qablal intihai ila maudi'il julus. Dan jangan pernah membuka aurat itu sampai Anda berada di tempat Anda mau buang. Nah, maudi'il julus itu karena sebenarnya sunnahnya ya, itu baik buang air kecil apalagi buang air besar, itu harusnya duduk, tidak berdiri. Tidak berdiri. Nah, cuma kan perubahan zaman. Nah, sekarang orang kalau ke mal-mal ya sudah ada tempatnya. Nah, sudah berdiri orang. Nah, itu perubahan zaman seperti itu. Nah, makanya di sini masih pakai maudi'il julus, karena sebenarnya yang sehat itu kalau kita buang air kecil dalam posisi duduk, bukan dalam posisi berdiri. Ya, kecuali kalau ya sudah terpaksa seperti di mal-mal itu. Tapi kalau kita masih di rumah, masih di pesantren ini, maka biasakan untuk buang air, termasuk air kecil ya jongkok, jangan berdiri. Nah, wala tastaqbilis syamsa wal qamar, wala tastadbiruhuma
wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'i, karena Imam Al-Ghazali itu kan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi dia selalu masukkan, walaupun sebenarnya untuk tidak menghadap ke matahari dan rembulan itu hadisnya dhaif. Yang kuat adalah jangan menghadap ketika buang air hajat, itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau kiblat kita di Indonesia menghadap ke barat, jadi jangan menghadap ke barat ataupun menghadap ke utara, timur, yang harusnya ke utara atau selatan. Nah, dalam Imam Syafi'i ini haram kalau di tempat terbuka. Tapi kalau di tempat-tempat ini tertutup seperti di rumah, itu tidak masalah. Nah, tapi disunnahkan untuk tetap tidak menghadap kepada kiblat dan atau membelakangi kiblat tersebut, walaupun di dalam rumah. Makanya akan berbeda tukang itu kalau tukangnya muslim dengan tukang umpamanya yang tidak tahu ini, maka pasti klosetnya berbeda. Biasanya cara buat klosetnya, kalau dia tidak pernah belajar seperti ini, maka dia buat asal-asalan saja. Maka Anda anak pesantren, karena tahu ini, belajar ini, kalau ada rezeki atau orang tuanya lihat membangun, membuat toilet sebisa mungkin, maka dia jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, walaupun di dalam itu kalau dia tertutup masih ya tidak haram, tetapi tetap disunnahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahaddisin nas, dan jangan cari tempat untuk buang air itu ya yang mana tempat-tempat publik, ya tempat-tempat yang ramai orang, kecuali Anda minta izin masuk di rumahnya. Jangan tiba-tiba ada kebelet itu ada slogan di depan kavaleri, langsung saja Anda di situ. Nah, karena tidak tahan lagi, cari tempat yang bisa sembunyi. Wala tabul fil ma'ir rakid. Jangan pernah Anda buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ya. Jadi kalau ada air termar, jangan di situ. Wala tahta syajaratil musmirah. Begitu juga di bawah pohon, apalagi pohon itu pohon yang lagi berbuah. Bisa saja buahnya kalau jatuh kena najis itu kita, atau punya pengaruh terhadap pohon-pohon itu dengan air seni kita. Ya, siapa tahu gara-gara kau kencing di situ dia tidak bagus tumbuhnya. Wazaril ardal salba wa mahabbal riyahi ihtirazan minar rasyas. Nah, ini di tempat, kalau kita di tempat-tempat terbuka, cari jangan yang tanahnya itu sangat kering, kasar. Kenapa? Karena kalau kering dan kasar itu pasti mantul. Ya, pasti terpercik. Kalau kita buang air di tempat-tempat, di tanah-tanah yang tandus itu, yang kering itu, maka kalau kita buang air pasti dia terpercik. Dan lihat, ya, hindari yang banyak tiupan angin itu. Ya, karena begitu Anda kencing, nah kena lagi celana. Nah, itu yang diusahakan sebisa mungkin kita. Sebisa mungkin ini juga kalau kita dalam keadaan darurat, di dalam perjalanan kah yang kita tidak dapat tempat di mana kita bisa minta izin untuk buang air. Wattaki fi julusika 'ala rajulil yusra. Nah, ini kalau Anda buang air kecil, nah ini harus saya praktekkan. Ini
kaki kiri itu harus menopang. Nah, lihat. Dia yang menopang yang pantat ini. Nah, itu begini caranya. Begitu yang diajarkan Nabi. Nah, kaki kanan sendiri sini, kaki kiri ini menopang pantat. Nah, itu yang dimaksud takifi fi julusika ala rajlil yusra. Nah, harus seperti ini. Nah, jadi ajaran Nabi itu ajaran buang air kecil. Nah, itu pertama dia melancarkan air seni. Kita kencing. Ini juga yang kita bisa terhindar dari prostat kalau tua nanti. Ya, kalau tidak terbiasa begini, inilah yang orang-orang bapak-bapak zaman sekarang itu ya kadang selalu merasa kalau sudah buang air kecil kok masih ada tersisa. Ini lama-lama inilah yang kemudian bisa jadi prostat. Nah, Nabi sudah ajarkan seperti itu. Jadi sebenarnya ya kloset atau tempat buang air itu yang pas, yang bukan jongkok, bukan yang duduk itu. Ya, tapi seperti saya agak sulit lagi kalau tempat yang tidak duduk itu. Karena sudah tidak bisa kaki ini membawa beban yang di atasnya. Wala tabul qa'iman illa an daruratin. Nah, itu tadi. Kenapa diajarkan duduk begitu? Karena Nabi sudah sampaikan, dan janganlah buang air kecil, jangan buang air kecil dalam keadaan berdiri, illa an daruratin, kecuali darurat. Ya, umpamanya kita ke mall tidak dapat, ya pasti berdiri. Nah, harus berdiri. Wa jama'i fil istinja'i baina istimalil haja wal ma'i. Dan ya, kalau mau bersih-bersih bisa pakai batu, bisa pakai air. Tapi kan sekarang kan tidak ada lagi yang pakai batu, masih ada yang pakai batu. Itu kalau pakai batu nanti justru bersoal nanti. Wa in aradtal iktisar alal hajar fa alaika an tastamil salasata ahjarin. Kalau Anda terpaksa atau ingin pakai batu, maka harus pakai 3 batu yang bersih. Munasyafatin lil aini tamsahu biha mahallul jawi. Yang batu itu bisa membuat meresap, ya seperti tisu itu. Jadi kalau kita buang air kecil terus dia bisa resap airnya, ya pakai batu itu. Tapi masa kita ke mall bawa batu-batu untuk itu? Ya, makanya ada tisu di sana. Bihaitsulat tantakil an najasatu an maudiha, agar najis itu tidak berpindah. Kalau dia meresap, nah dia tidak berpindah ke tempat yang lain. Wa kadzalika tamsahul qadhiba fi salasati mawdi'i min hajar. Nah, jadi dia harus 3 kali. Jadi dia harus dipakai 3 batu ketika kita membersihkan tempat keluarnya kita punya BAB atau buang air kecil. Fa illam yahsul ingkau bisalasatin ahjar, kalau kita pakai batu dan batu itu kan harus 3. Kalau 3 batu juga tidak cukup, fatammim hamsata aw sab'atan ila an tunqabil autar. Kalau dia tidak cukup 3, maka genapkan 5. Kalau tidak 5, maka dia 7. Kalau juga tidak, maka Anda usahakan sampai bersih, tapi hitungannya harus ganjil.
Nah, umpamanya Anda 7 belum bersih, terus ganjilnya 8 Anda sudah rasakan bersih, kasih cukup dia 9 supaya dia tetap hitungannya ganjil. Nah, jadi ila antungka bil autar, jadi harus dia dibersihkan dengan hitungan yang ganjil. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Fal aitar mustahabun wal inqa'u wajibun. Nah, karena ganjil itu sesuatu yang disukai, sesuatu yang disunnahkan. Nah, tetapi yang lebih wajib adalah untuk memperhatikan kebersihannya. Jadi menghitung yang sampai ukuran ganjil itu adalah sebuah sunnah, tetapi yang paling penting dan wajib ketika kita membersihkan, beristinja adalah perhatikan kebersihannya. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jadi janganlah Anda beristinja kecuali dengan tangan kiri. Termasuk orang yang memang kidal. Ya kan ada yang kidal itu, yang lainnya dia pakai tangan kanannya. Kalaupun Anda kidal, tetap harus pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kiri ketika kita membersihkan itu, beristinja. Jangan pakai tangan kanan. Kan yang tangan kanan biasa kita pakai menulis, yang istinja pakai tangan kiri. Tapi yang memang kidal orangnya, dia menulis pakai tangan kiri, jangan dibalik, istinjanya pakai tangan kanan. Tetap dia harus istinja dengan tangan kirinya. Wa qul indal farag minal istinja. Kalau kita sudah selesai dari istinja, kita juga bisa berdoa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish. Dan jagalah kemaluan saya dari segala bentuk fahsya, kekejian, keburukan. Nah, itu yang harus didoakan. Kita tidak tahu, godaannya terlalu banyak. Bagi orang yang masih selalu mendapatkan dan tidak bisa menahan kemaluannya ini, mendapatkan cobaan-cobaan, maka sering doa ini ketika Anda istinja. Wa hassin farji minal fawahish, wa hassin farji minal fawahish. Nah, itu harus Anda lakukan supaya Anda tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Apalagi kehidupan di pesantren ini bisa seperti itu. Jadi sering Anda harus doa ini. Harus Anda selalu doa agar kita terhindar. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi aw bihaitin. Setelah istinja, bersihkan itu. Kalau dulu orang-orang biasa menyapunya di tanah itu, tapi kita kan enggak. Maka tanah itu atau tembok itu sudah diganti dengan sabun. Maka setelah itu, maka cucilah, bersihkanlah tangan kita dengan, ya, dibersihkan itu, digosok, nah kemudian dicuci. Nah, kalau sekarang ya cukup dengan pakai sabun. Ya, saya kira itu. Dan ya, ini juga pas sudah setengah 8. Jadi mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam keseharian anak-anakku. Jadi kita sudah punya 2. Pertama, bangun tidur. Yang kedua, masuk WC. Nah, hafalkan doanya yang paling utama. Kemudian lakukan adab-adab
yang kita pelajari malam ini. Saya kira itu pertemuan kita. Insya Allah pada minggu depan kita lanjutkan lagi satu adab yang diajarkan oleh Al-Ghazali lewat bukunya Bidayatul Hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.